Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Shalom. Puji nama Tuhan, kita jumpa kembali pada hari ini dalam ibadah khusus, yaitu ibadah hari memperingati hari kematian Tuhan Yesus, atau sering disebut sebagai Jumat Agung. Puji nama Tuhan, kalau pada tahun ini dalam suasana yang cukup mencekam, yaitu pandemi COVID-19 masih belum juga reda. Tetapi kita bersyukur sebagai umat pilihan Tuhan Yesus, pilihan Allah, kita masih dapat memperingati bersama-sama hari yang terbesar di dalam Kristus, yaitu hari kematiannya. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan renungkan firman Tuhan, tentunya berkaitan dalam hal kematian daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan untuk itu, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kalau kami dapat kembali berjumpa melalui siaran online ini, di dalam memperingati hari kematian-Mu Tuhan, hari yang terbesar di dalam karya-Mu, yaitu Engkau mau mati bagi kami, umat manusia. Jika kami mendapatkan kehidupan itu, dosa kami diampuni, setiap kami yang percaya kepada-Mu diselamatkan, bahkan kami mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau di sorga. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami akan bersama-sama menyimak pengertian daripada firman Tuhan tentang kematian-Mu Tuhan. Sehingga bagi setiap kami, pemberitaan firman Tuhan ini akan terus menumbuhkan iman percaya kami di dalam Engkau. Menguatkan iman percaya kami di dalam Engkau di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Karena kami mempunyai Allah yang senantiasa dan selalu menyayangi, melindungi, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu juga ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih kalau sore hari ini kita dapat bertemu kembali. Dan terima kasih itu kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang begitu mengasihi saudara dan mengasihi saya. Bapak Ibu Saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah melakukan misinya, ya. Misi daripada Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian abadi oleh karena dosa. Baik itu dosa daripada Adam dan Hawa, maupun dosa-dosa yang diperbuat oleh setiap manusia, karena tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Alkitab mengatakan itu, dan memang kenyataan itu, saudara. Manusia setiap kali dapat melakukan dosa secara sadar maupun tidak sadar. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai Allah yang hidup, Yesus Kristus. Dia rela menjadi manusia. Kemudian Dia juga rela menjadi domba sembelihan untuk dikorbankan sebagai perdamaian antara manusia dengan Allah. Dan itu sudah Dia lakukan di 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah melaksanakannya, memenuhi kehendak dari Bapa, yaitu menjadi pengantara bagi Allah Bapa dengan manusia. Tuhan Yesus mendamaikan Allah dengan manusia. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak layak untuk menerima itu. Tapi oleh karena begitu besar kasih daripada Allah kepada manusia, sehingga Tuhan rela menjadi manusia. Allah kita rela menjadi manusia dan menggantikan setiap kita mati di atas kayu salib. Saudara, kita harus mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah satu karya yang terbesar, termulia. Oleh karena itu,
kita umat Kristiani harus benar-benar sangat menghormati atas apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan kita yang terbilang menjadi anak-anak Allah, mari ya, untuk kita terus-menerus hidup setia di dalam iman kepada Kristus Yesus. Untuk terus ya, taat kepada perintah-perintah daripada Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Karena kita tahu akhir daripada kehidupan kita di dunia ini, kita akan memasuki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan kita, Allah kita itu, di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur. Karena kalau dipikir, siapa sih kita ini? Siapa saudara, siapa saya? Ya, kita ini hanya setitik debu di mata Tuhan. Tetapi kita sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena saudara dan saya diciptakan sesuai dan segambar dengan rupa daripada Allah. Dan inilah yang sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga Dia rela menjadi manusia untuk mengambil alih apa yang harusnya kita pikul, kita tanggung, ya. Tuhan Yesus mau memikul semua itu, menanggung semua itu, menjadi korban. Nah, Dia adalah korban yang sempurna sehingga dapat mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Ya, puji nama Tuhan. Sore hari ini, judul firman Tuhan saya berikan, mengapa Kristus harus mati? Bapak Ibu Saudara, ya, Yesus Kristus harus mati. Kenapa? Karena Yesus Kristus harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Bapanya yang di sorga memerintahkan kepada Tuhan Yesus, ya, untuk mendamaikan manusia, saudara dan saya, dengan Dia, dengan Allah. Dan tidak ada satupun manusia yang dapat melakukan itu kalau bukan Allah itu sendiri. Saudara, kita akan baca dari kitab Injil Markus pasal 15 ayat 33 mulai. Dan kita akan baca beberapa ayat, ya, kemudian kita akan bersama-sama mempelajari apa arti dan mengapa Kristus harus mati. Mati bagi saudara dan saya, ya, mati bagi dunia ini, ya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, ya, pada jam 12 tengah hari, ya, ada kegelapan yang meliputi dunia pada saat itu. Atau kalau mungkin kita bilang khusus dah di tempat di Bukit Golgota, itu terjadi kegelapan, saudara, sampai 3 jam. Dan itu suasana sangat mengerikan. Kenapa pada saat itu Tuhan Yesus tergantung di antara bumi dan langit? Dan Alkitab mengatakan bahwa orang yang tergantung itu adalah di antara bumi dan langit, itu orang yang terkutuk, saudara. Ya, Tuhan Yesus mau menjadi terkutuk menggantikan saudara dan saya. Kenapa begitu? Karena kita, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang terkutuk sebenarnya. Kenapa? Karena kita ini berdosa di mata Allah. Kehidupan kita tidak satu pun yang benar, walaupun saudara berusaha untuk berbuat benar. Tapi kita bersyukur Allah kita luar biasa. Ya, Dia rela menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-34 dikatakan Tuhan Yesus sempat berteriak, berseru Dia, ya, Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan Tuhan Yesus pada waktu itu penuh dengan rasa ketakutan. Dan saudara saya ingin katakan bahwa pada saat itu Tuhan Yesus berada pada posisi sebagai manusia seutuhnya. Dan Dia mewakili saudara dan saya pada waktu itu. Sehingga Dia dapat berkata seperti itu.
"Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sebagai manusia, dia dapat merasakan begitu penderitaan yang begitu luar biasa, saudara. Ya. Dan ada ketakutan yang begitu hebat yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, yang seharusnya kita manusia, saudara dan saya, yang harus merasakan ketakutan itu. Kenapa? Karena kita tahu orang yang berdosa itu adalah maut, ya. Orang yang melakukan dosa ujung-ujungnya adalah maut. Upah dosa adalah, dan maut itu berarti hidupnya itu tidak ada lagi kedamaian. Ya. Mati, masuk neraka, saudara. Ya, ini bukan ancaman, tetapi itulah dia. Hanya dua pilihan di dalam kehidupan ini. Saudara ingin hidup dengan penuh damai sejahtera? Ikut Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Jangan terima Tuhan Yesus. Jangan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya itu pilihannya, saudara. Tetapi kalau kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada jaminannya, ya. Karena Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat ke-6, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, itulah, ya, mengapa Yesus harus mati. Kenapa? Karena dia itu adalah jalan, ya, untuk sampai kepada Bapa. Kalau dia tidak mati bagi saudara dan saya, menggantikan saudara dan saya, jalan itu tidak terbuka, saudara. Karena kita lihat bagaimana umat pilihan Allah, para imam-imam, ya, di dalam perjanjian lama, mereka setiap kali berbuat dosa, mereka harus mempersembahkan korban bakaran dari binatang yang sempurna, yang katakan dalam tanda kutip binatang yang suci, untuk dikorbankan kepada Allah, untuk istilahnya membayar dosa mereka. Tapi saudara, apapun yang dilakukan oleh para imam-imam atau orang-orang yang sudah merasa melakukan dosa itu, melakukan ritual untuk membakar korban bakaran bagi Allah, itu bagi Allah sesuatu yang tidak berarti. Sebenarnya Tuhan tidak menganggap itu sesuatu yang berarti, saudara. Kenapa? Karena itu belum sempurna. Tidak dapat hubungan antara Allah dan manusia tidak dapat dipulihkan hanya dengan korban-korban bakaran seperti itu, melalui binatang-binatang yang ya sebenarnya tidak layak, saudara. Tetapi kita mempunyai Allah yang sangat mengasihi kita. Dia rela menjadi manusia. Bahkan Alkitab mengatakan dia adalah anak domba Allah yang kudus, ya, yang menjadi korban seutuhnya sebagai perantara untuk mendamaikan Allah dengan ciptaannya, manusia, yaitu saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yesus mempersembahkan hidupnya hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Haleluya, ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Allah tahu manusia dengan segala upayanya untuk melakukan hal-hal yang menurut manusia itu adalah benar, agar mereka benar di hadapan Allah, semua sia-sia, ya. Saudara ingat, segala perbuatan baik, Alkitab katakan itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Apapun saudara perbuat yang menurut saudara baik, bagi Allah itu dianggap kain kotor. Ya, saudara, pengertian kain kotor ini jangan saudara pikir itu kayak lap gombal itu, saudara. Bukan. Yang dimaksud dengan kain kotor itu adalah pada waktu wanita, ya,
sedang mendapatkan pendarahan bulanan. Dan pada waktu itu mereka menggunakan kain. Kalau zaman sekarang kan ada yang namanya tampon ya. Ya. Kalau zaman dulu itu kain kotor. Dan kita tahu bahwa darah yang kotor yang keluar itu darah kotor sekali, saudara. Sehingga itu dikatakan kain kotor. Bayangkan kain kotor yang dinodai oleh darah pendarahan wanita. Itu dia gambarkan seperti itu, saudara. Jadi bagi Allah segala perbuatan baik manusia itu adalah najis di hadapan Tuhan. Karena itu najis, saudara. Di dalam perjanjian lama dikatakan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat Allah kita ya melakukan sesuatu yang sangat amat luar biasa. Dia mau menanggung dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Dan kita peringati pada hari ini. Luar biasa, saudara. Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan setiap kita. Ya, kita harus bersyukur, saudara, karena Tuhan Yesus Kristus mau menanggung dosa kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani 9 ayat 27 sampai 28 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Luar biasa, saudara. Ya, Tuhan Yesus mau mati bagi kita. Dia mau menanggung dosa kita. Ya, Dia mati satu kali untuk kita. Ya, untuk menanggung dosa kita. Lalu dikatakan di sini, sesudah itu, ya, Dia datang lagi sekali lagi tanpa menanggung dosa, bahkan menganugerahkan keselamatan itu kepada setiap kita yang menantikan Dia. Luar biasa. Inilah ya makna daripada mengapa ya Kristus harus mati. Dia mati untuk menanggung dosa saudara dan saya, dan juga Dia memberikan keselamatan. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara dan saya, manusia ciptaannya. Dia sudah tawarkan itu secara gratis kepada setiap manusia. Marilah kepadaku. Ya, Tuhan Yesus menawarkan itu, saudara. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita, kepada waktu kita hidup dengan penuh ya penderitaan. Dia memberikan itu kelegaan. Kelegaan dalam arti kata apa? Segalanya. Ya. Dia memberikan keselamatan, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita sukacita, memberikan pertolongan pada waktu kita sedang menghadapi masalah, memberikan kesembuhan pada waktu kita sedang sakit. Dan itu sudah terbukti, saudara. Pada waktu kita dalam keadaan yang sulit sekalipun, kalau kita datang kepada Dia, Dia sudah menyediakan itu. Dengan matinya Dia di atas kayu salib, kita sudah punya ya apa yang diberikan oleh Tuhan. Tinggal kita ambil, saudara. Haleluya. Ya. Ada satu kesaksian seorang ibu muda pada waktu dia menderita sakit dan dia merasakan begitu parah, dan anaknya juga sakit yang sama, saudara. Dan di saat itu mereka tidak bisa tidur, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan karena penyakit ini mematikan, saudara. Lalu mereka begitu merasakan penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dengan tubuh yang lemah sekalinya. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhanku Yesus, tolong kami. Ibu muda ini dan anaknya berseru bersama-sama. Dan saudara tahu, itulah Allah kita yang mengasihi saudara dan saya, mengasihi orang-orang yang menantikan Dia. Dalam beberapa waktu kemudian, dalam hitungan menit,
Tuhan memberikan damai sejahtera itu. Ya, Tuhan memberikan dia kekuatan kembali, ketenangan sehingga dia bisa tidur dengan tidak lagi merasa sakit. Dan kemudian penyakit yang mematikan itu berangsur-angsur sembuh. Dan saat ini mereka sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan ada ucapan syukur yang keluar dari mulut seorang ibu muda ini. Nah, dia katakan, Allahku luar biasa. Ya, saudara, segala sakit penyakit kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Ya, segala penderitaan kita, terlebih daripada itu dosa saudara dan saya, sudah ditanggung di atas kayu salib. Dia sudah selesaikan, lunas tuntas, saudara. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Oleh karena darahnya, ya, kita mendapatkan pengampunan dosa. Efesus 1 ayat ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, di mana ada di dunia ini, ya, yang memberikan jaminan bahwa darahnya dapat kita memperoleh penebusan atas dosa-dosa kita. Dosa kita diampuni, mendapatkan pengampunan dosa. Saudara, hanya ada di dalam darah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita sudah mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Mengapa dia harus mati? Karena dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Tidak percuma Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, saudara. Karena dia tahu karyanya itu maha agung. Dia inginkan orang-orang, manusia ciptaannya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hanya percaya kepada dia. Yohanes 3 ayat 16 ayat itu sangat-sangat indah. Tuhan Yesus menawarkan kepada dunia ini bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ya. Karena kasih, Allah sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga Yesus harus mati di atas kayu salib. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponi apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib pada 2000 tahun yang lalu. Ya, kita sangat bersyukur, saudara. Walaupun saat ini kondisi situasi di dunia ini begitu mencekam, bahkan di Indonesia sendiri juga beberapa hari yang lalu, saudara, di hari Minggu, ya, terjadi peristiwa yang mengerikan juga, saudara. Tapi kita melihat tangan Tuhan melindungi, membentengi, saudara. Ya, secara adikodrati terjadi, saudara. Ya, bom meledak, tapi orang yang berada di dekatnya dilindungi oleh Tuhan. Itu Tuhan sedang menunjukkan, mendemonstrasikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup itu sendiri. Ya, tentunya kita tidak menantang-nantang, saudara. Tapi kita bersyukur, ya, karena Allah itu benar-benar membela orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, kita patut syukuri. Mari kita terus beriman di dalam Kristus. Iman kita semakin kuat di dalam Kristus, karena kita tahu Allah, Yesus Kristus, mau mati bagi kita di atas kayu salib. Hanya Dia ingin untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, supaya kita tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Di dunia ini kita hanya sementara, tapi nanti kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Ya. Ayat penutup Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita harus ingat, saudara dan saya sudah ditebus ya dari kehidupan kita yang sia-sia, yang kita lakukan sendiri dan juga yang kita warisi dari nenek moyang kita. Tetapi di dalam Yesus kita ditebus oleh darahnya. Darahnya yang begitu mahal, tidak ternilai. Darah daripada Allah itu sendiri, ya. Dia dikatakan sebagai darah anak domba yang tidak bernoda, yang tidak bercacat, dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita responi apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Dia harus mati bagi kita karena Dia mengasihi saudara dan saya. Mari kita sama-sama membalas kasih Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tentu di dalam perjalanan hidup kita ini tidak ada satupun orang yang katakan, saya ini orang yang suci 100%. Tidak, saudara. Tetapi kita sedang mengalami satu proses untuk menuju ke sana. Karena satu saat, pada saat kita tiba pada titik terakhir daripada kehidupan kita, sebagaimana Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Kita pun juga dapat katakan itu. Sudah selesai. Ya. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita mau mencapai titik itu, ya, kita harus berkata di dalam kehidupan ini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, inilah yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan setiap kita. Bahwa hidup kita ini adalah Kristus, berarti kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup, sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kita hidup di dalam kebenaran. Saat ini mungkin ada banyak di antara kita yang masih tetap melakukan kesalahan demi kesalahan. Tidak apa-apa. Bukan artinya tidak apa-apa, lakukan terus. Bukan, saudara. Tidak apa-apa, itu memang manusiawi. Lakukan itu, dan saudara sadari, Tuhan, aku tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajari aku, Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Dan saudara akan lihat, Tuhan akan menjawab apa yang saudara rindukan itu. Untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan melalui proses itu, saudara semakin hari semakin dibenarkan di hadapan Tuhan. Semakin dikuduskan, semakin disucikan. Dan sehingga tiba pada saatnya, kita sampai pada garis akhir. Kita katakan, aku telah mencapai garis akhir. Dan aku tetap mempertahankan imanku kepada Kristus. Dan itu yang paling utama, saudara. Kalau Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib, kita harus benar-benar menghargai itu dengan kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya renungan Jumat Agung pada sore hari ini dapat memberkati setiap kita untuk kita benar-benar mengerti kenapa Yesus mau mati bagi saudara dan saya, dan bagaimana respon kita terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yaitu kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan Tuhan Yesus akan memberkati apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara pikirkan, apapun yang saudara rencanakan. Tuhan akan selalu menyertai, memberkati, dan membuat saudara berhasil di dalam kehidupan ini. Mari kita tutup di dalam doa untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah bagikan pada sore hari ini bagi setiap kita melalui firman-Nya. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk sore hari ini. Untuk waktu yang singkat, Tuhan sudah memberikan kepada setiap kami pengertian bahwa Engkau harus mati di atas kayu salib. Karena Engkau melakukan tugas daripada Bapa di sorga, yaitu mencurahkan darah-Mu sebagai ganti daripada darah setiap kami manusia yang berdosa ini. Dan Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami dan memberikan keselamatan kepada setiap kami yang percaya kepadamu, sehingga kami juga mendapatkan satu jaminan hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau berkati kiranya semua jemaat, para pemirsa, penonton daripada siaran online ini, Engkau berkati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam tantangan hidup Tuhan memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih
Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan kami berharap sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.